perkenalkan nama saya Hoironisa Fadila Putri Agustina dengan NIM V13230. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pricing. Yang pertama ada linear demand. Linear demand ini kita akan membuat tabel dari price dan demand. Kita blok terlebih dahulu. Lalu kita sisipkan dan kita pilih tabel. Dan jangan lupa kita switch terlebih dahulu tabelnya. Sudah kita klik salah satu, tambahkan garis trend, dan kita centang di bagian tampilkan persamaan agar rumusnya muncul. Sudah kita close. Nah, di sini tabelnya sudah muncul. Dan kita masukkan rumus di bagian kolom yang berwarna kuning sama dengan 3000 dikurangi 22,222 dikali dengan P. P-nya itu yaitu price. Nah, selanjutnya kita hilangin desimalnya. Terdapat hasil $960 ya. Untuk yang linear sudah selesai. Selanjutnya ada power demand. Di power demand ini kita yang pertama menentukan estimasinya terlebih dahulu. Kita masukkan sebesar 1 juta. Lalu kita mengisi demand-nya dengan rumus sama dengan A dikali dengan price dan min elastisitasnya ini 2, jadi kita tuliskan -2. Enter. Di demand ini terdapat simbol dolar, kita ubah menjadi general. Dan kita hilangi desimalnya. Terdapat hasil sebesar 123. Dan selanjutnya kita masukkan rumus demand di bagian sini dengan sama dengan A-nya tadi sebesar 1 juta. Kita kunci terlebih dahulu. Dikali dengan price paling atas, lalu angkat -2. Lalu enter. Dan untuk yang selanjutnya kita tinggal menarik ke bawah dan kita ubah ke general. Dan kita hilangin komanya terlebih dahulu. Nah, selesai, terdapat hasil sekian. Lalu kita membuat chart dari price dan demand. Kita blok, kita pilih chartnya. Kemudian kita klik salah satu titiknya, tambahkan garis trend. Headline-nya kita pilih yang power. Lalu kita checklist bagian tampilkan. Sudah kita close. Sudah selesai, lanjut ke bagian optimize price. Yang pertama,
kita membuat tabel card terlebih dahulu. Dari bagian price dan demand, kita blok, kita pilih chartnya. Jangan lupa kita switch terlebih dahulu. Lalu kita klik salah satu titiknya untuk menambahkan garis trend. Kita pilih linear dan tampilkan bersama. Dan ini kita checklist jika sudah kita close. Tabelnya sudah ada ya teman-teman. Lalu kita menuliskan rumus di bawah profit, rumus demand di bawah profit, yaitu ini sama dengan A min B. Lalu kita memasukkan estimasi terlebih dahulu, kita masukkan 80. Lalu kita mengisi demand-nya sama dengan 15.000 kurangi dengan 133,33 dikali dengan base price. Enter. Dan kita hilang komanya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan rumus profit sama dengan kurung buka dari base price kurangi unit cost tutup dikali dengan demand. Demandnya sebesar berikut. Lalu kita enter. Nah, sudah muncul, kita profitnya kita ganti ke general terlebih dahulu. Hilangin desimalnya. Terdapat profit sekian. Dan kita masuk ke solver data. Solver. Bagian sini kita masukin yang profitnya. Dan ini kita masukin base price-nya. Sudah kita stop. Kita pencet OK. Nah, kita mendapatkan base price sebesar $85 dan profitnya sebesar 95.000. Yang selanjutnya ada optimize price linear yang kedua. Yang pertama kita membuat chart dengan kita blok bagian price dan demand. Kita sisipkan. Jangan lupa kita switch terlebih dahulu. Dan kita pencet salah satu titiknya untuk menambahkan garis terang. Kita pilih yang linear. Terus kita checklist bagian tampilkan persamaan. Jika sudah kita close. Dan sudah muncul rumusnya ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya kita mengisi base price terlebih dahulu. Estimasinya kita isi $55. Kita isi 60 saja. 60 dolar. Saja kita memasukkan rumus demand sama dengan
15.000 dikurangi dengan 133,33 dikali dengan best price. Lalu enter. Dapat demand $7. Selanjutnya kita masukkan rumus total profit, yaitu sama dengan kurung buka 2 kali kita masukkan best price dikurangi dengan unit cost kurung tutup kali dengan demand kurung tutup lagi, kita tambahkan kurung buka best price, kita kali dengan cartridge per printer dikali dengan profit per cartridge kurung tutup 2 kali kurung tutup. Ini kita enter. Nah, muncul total profit sebesar $11 sekian. Yang selanjutnya kita solver, masuk ke data, solver. Nah, ini sudah otomatis kalau kita solve, kita pencet OK. Nah, kita akan menemukan best price sebesar 86 dan total profit sebesar $101. Yang terakhir ada optimizing price yang polinomial. Yang pertama kita akan membuat tabel chart terlebih dahulu. Blok bagian price dan demand. Sisipkan. Kita pilih terlebih dahulu. Kita pencet salah satu titiknya. Tambahkan garis trend dan trend lainnya kita pilih yang polinomial. Dan kita tampilkan persamaan pada bagian. Sudah kita close. Dan selanjutnya kita mengisikan price yang mendekati dengan demand sebesar $2. Kemudian kita memasukkan rumus demand sama dengan minus 4 dikali dengan Y4, yaitu price pangkat 2 tambah dengan 136 dikali dengan price lagi dan kita kurangi 5. Lalu kita enter. Terdapat demand sebesar 51. Kemudian kita masukkan rumus profit sama dengan kurung buka price dikurangi dengan
unit cost kurang tutup dikali dengan Q. Enter. Terdapat profit sebanyak $56. Kita hilangin dulu desimalnya. Baik, di sini di bagian price sudah selesai. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai forecasting. Di forecasting ini ada beberapa materi seperti simple average, most naive, season naive, moving average, exponential smoothing, dan linear forecasting. Yang pertama kita masuk ke simple average. Di simple average ini kita menghitung menggunakan rata-rata, rumus rata-rata. Nah, di tabel yang belum ada isinya ini kita beri warna terlebih dahulu. Lalu kita hitung menggunakan rumus rata-rata. Average, buka, kita blok bagian data unit dari atas sampai bawah. Lalu kurung tutup, enter. Dan untuk yang tabel berikutnya kita tinggal menarik, otomatis akan muncul dan kita hilangkan desimalnya. Nah, jadi terdapat simple average bulan Maret dan April sebesar 42, kita tulis di tabel soal. Ya, lalu kita masuk ke Musnave. Nah, di Musnave ini kita mengikuti beberapa data terakhir yang kita miliki. Kalau bulan terakhir Februari 35, jadi di bulan Maret dan April juga 35. Kita beri warna terlebih dahulu. Kita tuliskan 35 seperti yang di atasnya. Bulan sebelumnya. Lalu kita tulis di tabel soal hasilnya ke 5. Yang selanjutnya ke season naive. Nah, di season naive ini kita memprediksikan untuk periode selanjutnya dengan melihat periode yang sama di periode sebelumnya, di tahun sebelumnya. Kita beri warna terlebih dahulu. Kita lihat Maret April di tahun 2018 sebesar 48 dan 34. Maka kita tuliskan Maretnya juga 48, Aprilnya juga 34. Kita tuliskan di tabel soal 48 dan 34. Lalu kita ke moving average. Nah, di moving average ini kita menghitung menggunakan data analis. Kita tambahkan terlebih dahulu kolomnya. Kolom bulan kita tambahkan sampai Desember. Nah, tahunnya juga kita tambahkan. Kolomnya juga. Dan sudah kita beri warna terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita masuk ke data. Kita ke data analyze. Nah, ini sudah di moving average, kita oke. Dan input range-nya kita masukkan dari Februari 2019, data di bulan Februari 2019 sampai ke Desember 2014. Desember 2014. Kenapa sampai Desember 2014? Karena intervalnya 3, jadi kita tambah kolomnya 2 sampai Desember. Dan intervalnya kita tulis 3. Outputnya kita taruh di samping bulan Desember 2018.
Sudah kita oke. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Kita copy terlebih dahulu, Ctrl C, lalu klik kanan, pilih yang value. Kita paste. Nah, hilangkan komanya. Nah, sudah muncul hasilnya. Di bulan Maret dan April 2019, kita mendapatkan hasil 48 dan 41. Kita tulis di tabel soal 48 dan 41. Yang selanjutnya kita masuk ke membuat chart. Kita blok datanya, data unit, selalu ke sisipkan. Lalu kita pilih grafik. Nah, ini kita pencet saja salah satu, tambahkan garis trend, dan kita ubah ke warna merah agar terlihat garisnya. Nah, sudah terlihat garis trennya. Kita masuk ke exponential smoothing. Exponential smoothing ini sama, kita tambahkan bulannya sampai bulan Desember 2019. Tahunnya juga kita tarik. Dan juga jangan lupa kita beri warna. Nah, jika sudah, kita masuk ke data, lalu ke data analyze. Kita pilih yang exponential smoothing. Nah, kita oke. Dan inputnya kita masukkan, kita blok data dari Februari 2019 sampai ke Januari 2015. Kenapa sampai Januari 2015? Karena kita tambah datanya satu kolom. Di dumping faktor ini kita kosong saja. Lalu output range-nya kita taruh di bulan Januari, samping bulan Januari 2019. Kita oke. Nah, sudah muncul ini hasilnya. Kita copy dari bulan Maret sampai Desember. Ke kanan, pilih paste yang value. Dan kita paste. Kita hilangin desimalnya. Nah, di sini hasilnya di bulan Maret dan April terdapat 49 dan 40. Kita tulis di tabel soal 49 dan 40. Dan jangan lupa kita membuat chart. Kita blok semua data unit. Kita sisipkan, pilih grafik. Kita klik salah satu saja. Tambahkan garis trend, lalu kita ubah warna garisnya menjadi merah. Agar terlihat garis trendnya. Nah, sudah terlihat garis trendnya. Yang selanjutnya, yang terakhir kita masuk ke linear forecasting. Linear forecasting ini kita juga menambahkan bulan sampai Desember 2019. Kita tarik terlebih dahulu.
Jangan lupa dikasih warna. Dan kita perlu menambahkan tabel periode. Tambahkan tabel terlebih dahulu. Lalu kita tuliskan periodenya ini, kita tuliskan 1, 2, dan seterusnya. Sampai akhir. Nah, jika sudah, ini kita menghitung menggunakan rumus. Di bulan Maret ini kita hitung menggunakan rumus sama dengan forecasting linear. Forecast linear ini kurung buka D61 D61 titik koma lalu C2 sampai C60 kita blok bagian unit ya, kita kunci. Jika sudah, titik koma bagian periode D2 sampai D60 kita kunci lagi. Jika sudah, kurung tutup, enter. Nah, hasilnya sudah muncul. Untuk yang tabel sesudahnya kita tinggal menarik saja, otomatis akan muncul dan kita hilangin desimalnya. Nah, untuk hasil Maret dan April 2019 sebesar 39, kita tuliskan di tabel soal 39. Nah, jangan lupa kita membuat grafik. Kita blok bagian unit saja, data unit. Kita pilih grafiknya. Kita klik salah satu, tambahkan garis trend. Lalu kita ubah warna menjadi merah, agar terlihat garisnya. Nah, sudah. Bagian forecasting sudah selesai. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi mengenai conjoint analysis. Yang pertama kita membuka SPSS terlebih dahulu, lalu ke data, lalu mencari orthogonal descent dan generate. Dan kita mengisi faktor nama dengan merek mobil dan KF. Yang pertama ada Avanza Veloz. Yang kedua ada RAS. Dan yang terakhir ada Innova. Dan selanjutnya kita mengisi warna IKF dan bagian kita yang pertama ada warna hitam, yang kedua ada warna putih, dan yang ketiga warna silver. Lalu kita ke transmisi, kita add, kita pencet definite value, yang pertama ada manual, yang kedua ada matic. Kita konten. Selanjutnya create new data file, kita klik dan kita pilih file, lalu kita masukkan ke
data yang kita buat tadi di dokumen, di conjoin analysis, lalu kita beri nama stimulus mobil pasar. Lalu kita oke. Untuk ke SPSS, lalu kita ke variabel view, desimalnya kita ubah ke 0 semua. Jika sudah, kita masuk ke data view. Dari merek sampai transmisi kita blok, kita salin, copy, kita masuk ke Excel, ke stimuli, bagian level, tadi bagian level kita paste, yang kita copy dari SPSS, kita kasih tulisan merek, warna, dan stimuli. Transmisi, maaf, transmisi. Lalu kita paste datanya. Lalu kita ratakan, rapikan. Jadi kita ke stimuli, yang pertama kita tuliskan rumusnya sama dengan VLOOKUP, kurung buka, kita ambil yang merek yang data angka 3, lalu titik koma, kita kasih merek, lalu titik koma 2, kurung tutup, enter. Nah, akan muncul Innova, lalu kita tinggal narik ke bawah, otomatis nanti yang bawahnya juga akan mengikuti. Untuk yang selanjutnya sama rumusnya sama dengan VLOOKUP, kurung buka, yang warna paling atas nomor angka 3, titik koma, kita kasih warna, titik koma 2, kurung tutup, enter. Nah, kita juga tarik ke bawah agar yang di bawahnya muncul semua. Yang selanjutnya sama rumusnya sama dengan VLOOKUP, kurung buka, kita transmisi yang pertama, titik koma, transmisi, titik koma 2, kurung tutup, enter. Kita tarik ke bawah, selesai. Yang selanjutnya hasil kuesioner ini kita copy semua datanya sampai bawah, kita copy, lalu kita masukkan ke SPSS. Di sini folder barunya kita paste tadi yang kita copy dari Excel, lalu ke variabel view. Variabel pertama kita ganti menjadi responden, yang selanjutnya P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan P9. Yang selanjutnya kita save. Kita ganti namanya menjadi preferensi konsumen. Selanjutnya di SPSS kita pakai data yang baru, folder baru. Kita buka file. Dan ke Cinta. Di Cinta kita yang pertama nuliskan conjoin plan.
Location simuli kita ambil dari data yang data analis yang ada di folder, kita copy, lalu kita masukkan, lalu garis miring kita masukkan nama file, kita copy dari folder yang ada di dokumen tadi, kita copy, lalu kita paste, lalu tambahi kata sub dan di atas enter. Yang kedua, kita menuliskan data, garis miring data, sama dengan session preferensi konsumen, sama seperti yang tadi. Kita ambil dari file dan preferensi konsumen, klik kanan, properti, location, bagian location kita copy, lalu kita paste, dan garis miring, dan yang selanjutnya kita menuliskan nama file, preferensi konsumen, kita copy nama filenya, kita paste dan tambahin kata sub dan petik atas, lalu enter. Yang ketiga, kita menuliskan garis miring subjek. Subjek sama dengan responden. Kita tanpa petik ya, kalau sudah kita enter, dan yang selanjutnya garis miring score, lalu sama dengan ketikkan P1 TO2 P9, lalu enter. Yang kelima ada faktor, garis miring faktor, sama dengan merek warna transmisi. Yang selanjutnya kita enter. Yang keenam ada garis miring print, sama dengan Sumarion link. Dan selanjutnya kita akan mengeklik bagian run. Ini ada hasil dari runningannya dengan hasil merek mobil yang paling diminati pengguna atau konsumen yaitu Innova, dan warna yang paling diminati yaitu warna hitam, dan transmisi